adalah pelajaran tentang hal-hal akhir zaman ya. Nah, saudara, pelajaran tentang akhir zaman ini banyak ya. Mungkin saudara sudah mendapat gambaran dari para pembicara yang sudah terdahulu ya saudara. Jadi saudara sudah mendapat gambaran, tapi memang masih ada banyak sebenarnya saudara ya. Nanti saya mungkin hari-hari ke depan mungkin akan mencoba untuk menjelaskan beberapa perkara lagi ya. Jadi saudara, ada beberapa kontroversi saudara, artinya para ahli juga berbeda-beda kadang-kadang pendapatnya tentang akhir zaman ya saudara. Berbeda-beda, misalnya pengangkatan gereja itu kapan ya. Ada yang mengatakan sebelum masa tribulasi. Tribulasi itu penganiayaan gitu ya saudara. Ada yang bilang pas tengah-tengah, pas masa penganiayaan. Ada lagi yang berkata setelah. Nah, semua mempunyai ayat-ayat dari Alkitab ya. Nah saudara, kita nggak usah terlalu pusing lah ya, biarlah itu menjadi perdebatan ahli-ahli teologi bagi saya saudara. Yang paling penting adalah saudara berjaga, amin. Mau nanti pengangkatan kapan, pokoknya kita diangkat gitu aja ya toh saudara. Kalau masih hidup, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya kita akan dibangkitkan, ya kan, pada waktu pengangkatan, saudara. Ya, jadi saudara kalau nanti baca di Google atau saudara buka YouTube tentang akhir zaman, pasti ada perbedaan-perbedaan, saudara. Ya, misalnya kemarin Pak Agus katakan, ini Pak Agus juga ada ya, bahwa sekarang Firdaus sudah kosong karena anak-anak Tuhan itu sudah dibawa ke sorga ya. Tapi waktu saya bicara itu dengan teman saya saudara, dia bilang, oh doktrin kami tidak begitu, sekarang masih di Firdaus ya. Jadi masih ada perbedaan saudara ya. Jadi menurut pengajaran gerejanya, orang-orang percaya itu masih di Firdaus, yaitu halaman surga. Kalau alam maut itu halamannya neraka katanya gitu ya. Akhirnya saya bilang, sudahlah, pokoknya yang penting kita berjaga-jaga setia sampai Tuhan. Pokoknya mau itu sudah dikosongin Firdausnya atau belum, nanti kita masuk sorga. Ya. Tetapi saya membaca buku saudara tentang satu tokoh ya, Derek Prince saudara. Dia mengatakan seperti yang Pak Agus sampaikan ya, bahwa orang-orang yang di Firdaus itu sudah dibawa ke surga ya. Itu ada satu tokoh Pantai Kosta mengatakan demikian ya. Jadi oke lah saudara, jadi maksud saya begini saudara, supaya saudara tidak dibingungkan dengan pengajaran akhir zaman ya saudara, karena nanti itu banyak sekali tafsiran dan belum terjadi. Yang penting saudara berjaga, amin. Ya, saudara berjaga-jaga ya. Nah sekarang saya ingin bicara apa tujuan dari antikristus. Saudara sudah mendapat pengajaran antikristus kemarin ya saudara, dari Om Ronald ya saudara. Jadi roh antikristus itu sudah ada sekarang. Sekarang sudah ada dan mulai banyak penyesatan. Hanya nanti kan ada 7 tahun nanti ya, 3,5 tahun itu nanti masa-masa dia akan menyatukan gereja, menyatukan seluruh dunia seperti yang kemarin Pak Ronaldo sampaikan. Itu ada kesatuan mata uang, ekonomi, politik, agama ya saudara. Kalau saudara hadir kemarin, itu nanti akan terjadi dan orang akan ada masa damai di sana ya. Mereka pikir, oh ini benar-benar Mesias ini. Nah, tetapi kemudian 3,5 tahun selanjutnya, karena 7 tahun itu dibagi 2 ya, 3,5, itulah yang disebut dengan kesusahan besar, penganiayaan yang belum pernah terjadi sadisnya ya.
saudara, sadisnya luar biasa, belum pernah terjadi, saudara, dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah itu, saudara, ya. Nah, sebelum itu gereja kita mempercayai bahwa akan terjadi pengangkatan. Pengangkatan bukan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan nanti, saudara, setelah masa penganiayaan, itu baru nanti terjadi kedatangan Tuhan, ya. Kalau pengangkatan Tuhan turun dari sorga, dia di awan-awan mengangkat gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Kita, ya. Nah, yang mati lebih dahulu akan bangkit, kemudian yang hidup akan diubah dalam sekejap mata atau seketika akan diubahkan. Itu yang Alkitab katakan. Saudara akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan menggunakan tubuh kemuliaan, karena tubuh jasmani ini nggak mungkin terbang, ya kan, saudara. Tubuh jasmani ini pakai tubuh kemuliaan. Nah, itu, saudara. Tapi yang ingin saya mau sampaikan, saudara, bahwa roh antikris sudah bekerja sekarang ini. Gereja gereja setan sudah ada, sudah lama, tapi sekarang sudah mulai menyatakan diri. Ya, siapa kemarin, Pak Yohanes atau Pak Ronaldo, ya, juga menyampaikan tentang LGBT, saudara, ya, bahwa beberapa gereja, saudara, di luar negeri sudah mengesahkan di gereja perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki diberkati. Kalau saudara lihat akan lucu, ya, saudara, tetapi itu sudah terjadi di luar negeri. Gereja sudah mengesahkan itu. Mari kita lihat, saudara, Matius 24 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 24 ayat 24 sampai 27. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan akan muncul Mesias palsu. Sudah ada sekarang? Sudah, saudara. Yang dari Korea ada, yang dari Cina sudah ada, katanya Mesias sudah turun dalam wujud wanita. Kalau dulu yang pertama Mesias dalam bentuk pria, ya, Yesus Kristus. Sekarang ada Mesias sudah turun dalam bentuk wanita, saudara. Saudara, Mesias ini kan bukan tunggal, ya. Mesias berarti nanti akan banyak, berarti nanti dari sana, mungkin nanti dari Papua ada lagi, dari Kalimantan ada lagi Mesias, gitu, saudara dengar, ya. Ya, saudara, karena saya pernah lihat itu, saudara, satu YouTube di Papua, dia bilang saya titisan Rasul Paulus. Nah, ini lagi aneh lagi, saudara, ya. Saudara, ini mulai muncul, saudara, yang seperti ini, saudara, ya, nabi-nabi palsu, saudara. Yang kemarin Pak Ronaldo katakan, ada pendeta pasang susuk di bibir, katanya, supaya apa, saudara? Khotbahnya lancar, ya, orang ngedengerin, hebat, gitu, ya, saudara. Kemudian sekali wus, orang geblak semua. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa semua itu pekerjaan roh jahat. Roh Tuhan juga sebenarnya bisa melakukan hal itu. Kalau ada orang ditumpangi tangan terus geblak, roh Tuhan bisa melakukan itu. Tapi iblis meniru, saudara, ya.
Nah, jadi kadang-kadang kita hidup di akhir zaman ini kudu hati-hati bener saudara ya. Jadi saudara ini akan muncul saudara, dan mereka mengadakan tanda-tanda mujizat ya. Bahkan antikris nanti mereka akan dielu-elukan karena dia akan membuat mujizat-mujizat yang hebat. Dan orang pikir ini Mesias, ini Mesias. Karena kita tahu Tuhan Yesus, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Iya kan saudara? Tuhan Yesus melakukan. Nanti antikris akan lakukan saudara. Dan orang bilang benar ini Mesias ini katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa tujuan dari antikris dan sekutu-sekutunya itu? Nabi palsu, Mesias palsu, guru palsu. Apa tujuannya saudara mereka melakukan semuanya itu? Satu, penyesatan. Apa saudara? Penyesatan. Menyesatkan kebenaran firman Tuhan saudara. Dan penyesatan ini sudah ada sejak dulu. Dan nanti akan semakin banyak penyesatan saudara. Orang akan semakin bingung dengan pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang saudara akan dengar baru. Dan saudara mulai benar, oh iya ya kayaknya ini salah ini. Kayaknya dia yang benar. Saudara akan jadi bingung. Karena penyesatan-penyesatan itu juga menggunakan Alkitab saudara. Ya, sebagai dasarnya. Tapi Tuhan katakan camkanlah, aku sudah mengatakannya. Itu sebabnya saya pesan kepada saudara, kalau ada hal-hal baru jangan telan mentah-mentah setiap pengajaran. Amin saudara. Jangan saudara, oh ini kayaknya benar nih. Jangan saudara. Tanya dulu kepada pimpinan saudara. Tanya kepada saya, Pak Agus, ada Mami Eli, ada pendeta-pendeta di sini. Saudara tanya dulu ya saudara. Kenapa saudara? Karena si pendurhaka ini, antikris dan antek-anteknya ini akan menyesatkan orang-orang saudara. Menyesatkan siapa di situ dikatakan? Orang-orang pilihan. Kalau saudara lihat saudara, kata orang pilihan di dalam ayat yang kita baca tadi saudara, itu mengacu kepada siapa orang-orang pilihan? Jemaat, anak Tuhan. Bukankah kita sudah dipilih oleh Allah? Betul saudara? Jadi saudara sasarannya, ya sasarannya dari roh antikris ini, kita ini loh saudara ya. Tapi pertanyaannya begini saudara, apakah mungkin ya menyesatkan orang pilihan? Ini juga jadi pertentangan saudara dalam dunia teologi. Karena dikatakan orang pilihan itu kalau sudah dipilih Allah ya nggak mungkin disesatkan dong. Kalau dia sudah dipilih Allah terus disesatkan berarti kuasanya Allah kurang dong. Tetapi Alkitab mengatakan saudara bahwa sekiranya mungkin di dalam ayat 24 yang kita baca tadi, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah untuk menjawab ini bukan kita kira-kira atau opini pribadi, pendapat saya pribadi saudara. Tapi kita akan melihat studi kata. Apakah bisa orang-orang pilihan disesatkan? Kan itu pertanyaannya saudara. Karena ada yang berkata nggak bisa, orang pilihan Tuhan tuh nggak bisa disesatkan katanya. Saudara kita lihat Lukas 14 ayat 31 coba. Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Saudara, kata sanggup di sini ini sama menggunakan kata yang dikatakan sekiranya mungkin. Di dalam Matius 24 ayat 24 tadi bahwa dikatakan apa? Sekiranya mungkin ia juga akan menyesatkan orang-orang pilihan.
Ada orang bilang, nggak mungkin. Itu kan cuma sekiranya mungkin, katanya ya. Jadi nggak mungkin. Tetapi saudara, ayat ini saudara, saya mau jelaskan ayat mana tadi? Ya. Kata sanggup ini saudara, ya. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup mengalahkan lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Menurut saudara sanggup enggak? Ayo, sanggup enggak? Dia punya pasukan, ini kalau tentara ya, 10.000, ngelawannya 20.000, sanggup enggak? Hah? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang sanggup. Tergantung saudara, siapa komandannya. Ya, jadi di sini kalau jadi komandan pasti ada yang bilang wah sanggup, ada yang bilang nggak sanggup, gitu kan saudara ya. Ya makanya tergantung komandannya. Tapi saya mau katakan begini saudara, itu kan 1:2 ya. Di dalam sejarah saudara, dalam sejarah ya, bahwa pertempuran pasukan Yunani melawan pasukan Persia itu bukan 1:2, tapi 1:7, dan pasukan Yunani menang. Kalau ini kan 10.000 ngelawan 20.000. Kalau 1:7 berarti 10.000 ngelawan 70.000. Yang 10.000 menang. Ini kita nggak ngomong di dalam Alkitab ya saudara. Kalau dalam Alkitab kan ada Gideon. Gideon cuma dengan 300 orang ngelawan 30, kalau nggak salah 34.000 musuh ya saudara. Kita nggak bicara di dalam Alkitab. Ini kita bicara yang real aja nih pasukan. Alexander Agung saudara berkali-kali mengalahkan bala tentara yang lebih besar daripada tentara dia. Ada seorang bernama Hannibal dari Kartago saudara. Dia punya pasukan lebih kecil, tapi dia mengepung, dia berasal dari Afrika Utara saudara. Dia mengepung pasukan Roma. Dan ini baru terjadi sekali dalam sejarah dunia, bahwa pasukan yang lebih kecil itu mengepung satu kumpulan tentara yang lebih besar dan menang. Seharusnya yang mengepung itu yang lebih besar pasukannya. Tapi ini enggak. Di bawah pimpinan Hannibal, orang Kartago, dia lebih kecil pasukannya, sedangkan pasukan Roma itu lebih besar dan dia menang. Artinya pasukan yang kecil ini sanggup melawan yang besar. Artinya mungkin apa enggak? Mungkin. Itulah sebenarnya yang saya sampaikan di sini, ada kata sanggup. Dan kalau kita kembali ke ayat tadi, Matius 24 ayat 24. Dan sekiranya mungkin, ya, di sini mana ada kata-kata sekiranya mungkin, saudara. Ini dia, ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mungkin enggak? Mungkin. Itu yang mau saya sampaikan tadi dengan kata sanggup tadi, itu mempunyai kata yang sama, saudara, ya. Jadi kalau dikatakan sekiranya mungkin, mungkin enggak? Mungkin. Jangan bilang enggak mungkin Tuhan bisa menyesatkan saudara dan saya. Apa kok Tuhan? Antikris. Tuhan kok menyesatkan ya, enggak ya? Antikris menyesatkan orang-orang pilihan, saudara. Antikris akan menyesatkan gereja Tuhan. Itu memungkinkan sekali, saudara. Itu sebabnya saudara kita selalu diajarkan berjaga-jaga, ayo berjaga-jaga. Itu sebabnya kenapa Alkitab katakan akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi apa, saudara? Dingin. Tadinya kasihnya menyala-nyala. Ini pasti orang Kristen ini. Mungkin melayani Tuhan dia. Kasihnya menyala-nyala kok, ya kan saudara? Tetapi Tuhan katakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang menderita, orang kelaparan, masa bodoh udah mikirin diri sendiri sekarang, saudara. Beda kan sama sekarang, saudara. Kalau kita melihat ada saudara kita yang dalam kesusahan, kita kunjungi. Dia butuhnya apa, kita beri. Iya kan, saudara? Saudara punya kasih yang hangat dari Kristus, betul gak? Tapi akhir zaman,
Dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan apakah itu merujuk kepada orang yang di luar Kristus? Bukan. Itu merujuk kepada anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, saudara. Jadi kalau Alkitab memberikan bukti, saudara, bahwa umat pilihan juga bisa disesatkan. Sekarang kita mau lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu pilihan bukan, saudara? Bisa disesatkan gak sama si ular? Bisa, saudara. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat 3. Ada satu pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ini juga menjadi pesan bagi kita. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan, Paulus memberi pesan kepada jemaat di Korintus, saudara, jemaat Tuhan, ya. Dia menyamakan seperti Hawa diperdaya oleh ular. Saudara lihat, Hawa ini juga umat pilihan Allah, saudara, ya. Tapi bisa diperdaya oleh ular. Jemaat di Korintus juga umat pilihan Allah, saudara. Tetapi di sini dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus bilang, aku takut kalau kamu itu pikiranmu disesatkan, sehingga kamu enggak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati-hati zaman sekarang, saudara. Saya mau sampaikan begini, doktrin gereja-gereja boleh berbeda, doktrin akhir zaman okelah, boleh berbeda, baptisan boleh berbeda, ada yang dicelup, ada yang diselam, ada yang dipercik, kita diselam ya saudara. Ada yang punya doktrin keselamatan bisa hilang, ada yang tidak bisa hilang, okelah, berbeda-beda. Tetapi saya mau sampaikan begini, sekalipun doktrin itu berbeda-beda, pendapat gereja berbeda-beda, tapi mereka tetap adalah saudara kita. Kenapa? Saudara tahu? Karena setiap gereja itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin penting. Tetapi begitu ada satu gereja, walaupun dia baptisnya di selam, walaupun doktrin-doktrinnya sama, tapi kalau dia bilang Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Allah, dia bukan bagian dari kita. Amin, saudara? Amin. Jangan sampai, kata Paulus, kamu disesatkan pikiranmu, ya, sehingga kamu tidak setia kepada pengajaran Kristus, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada roh antikris yang sekarang ini sudah ada dan sedang bekerja di dalam dunia ini, saudara, adalah untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudara dan saya itu adalah target disesatkan, saudara. Ya, saudara bisa di WA sama mereka, karena ada sekarang begitu, saudara. Ya, di WA, Pak, Ibu, anak Tuhan ya, katanya, yuk kita diskusi. Mereka bilang diskusi. Saudara pikir, oh iya ya, kita diskusi ya. Tapi hati-hati, saudara, mereka menggiring saudara kepada satu pengajaran yang berbeda. Ya, mereka ajak, yuk kita diskusi yuk, katanya. Tapi mereka sedang menggiring kita kepada satu pengajaran yang berbeda, saudara. Yang mana Yesus diturunkan kealahannya, saudara. Yesus itu bukan Allah, kata mereka, ya. Dan mereka sampaikan bukti-bukti di dalam Alkitab. Nah, saudara, itu sebabnya kita dikatakan harus berdoa dan berjaga. Tetapi selain berdoa dan berjaga, bagaimana agar kita tidak sampai disesatkan? Coba slide selanjutnya. Ada ayatnya itu. Ya, tolong baca. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa kita dibilang sesat, saudara?
Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini sedang bicara apa sebenarnya? Yesus sedang ngomong tentang orang Saduki. Orang Saduki itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang pria, kemudian pria itu meninggal, terus saudaranya menikah sama wanita ini, meninggal lagi suaminya itu yang kedua, terus saudaranya, karena saudaranya banyak yang laki-laki, menikah lagi sama wanita ini, meninggal lagi gitunya. Sampai 7 kali. Nanti kalau di sorga yang jadi suaminya siapa? Menurut saudara yang jadi suaminya siapa? Hah? Yang pertama. Saudara tahu jawaban Tuhan? Kamu sesat. Jadi jangan jawab saudara. Kalau saudara bilang yang pertama, Tuhan bilang kamu sesat. Iya itu loh saudara. Jadi ketika Yesus ditanya sama orang Saduki, siapa yang menjadi suaminya nanti di sorga? Kamu sesat, kamu tuh gak tahu firman, gak tahu kuasa Allah. Tahu gak kamu di sorga nanti kita hidup seperti malaikat? Itu yang Tuhan katakan. Jangan pikir kesenangan-kesenangan duniawi dibawa ke sana. Kita kan mikirnya kesenangan duniawi dibawa ke sana, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan hidup seperti malaikat, menyembah Tuhan di sana. Amin, saudara. Jadi jangan sesat katanya di situ, saudara. Ya, yang selanjutnya di situ karena ada 2 perkara. Tidak mengerti apa di situ? Kitab suci. Yang kedua tidak mengerti kuasa. Nah, coba slide selanjutnya, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama karena orang nggak ngerti kitab suci, saudara. Nah itu sebabnya di gereja kita, saudara, kita mencoba ya, saudara, agar jemaat mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Ya, klik selanjutnya itu. Nah, kita harus tahu firman Allah, itu yang pertama. 10 hari ini, saudara, gereja kita mengajarkan tentang eskatologi. Supaya apa? Supaya kita tahu firman Allah. Supaya kalau ada yang mengajarkan begini, di sana bilang, ada Mesias, saudara enggak geruduk-geruduk ke sana. Gitu. Percaya saja. Alkitab sudah mengatakan banyak yang palsu sekarang. Ya, yang palsu itu mirip sama yang asli, saudara. Iya toh? Saudara, sekarang anting palsu nggak ketahuan, saudara. Ya, dipikir emas, ya toh? Kalung palsu dipikir emas. Padahal harganya cuma 50.000. Iya kan, saudara ya. Tapi palsu, imitasi itu berarti meniru aslinya, saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kamu tidak mengerti kitab suci. Itu sebabnya kita harus mengerti kitab suci, ya saudara. Waktu Mas Ronaldo kemarin ngomong, saudara, sekarang kita hampir nggak pernah bawa Alkitab ya ke gereja katanya. Iya ya saudara ya. Ada yang bawa Alkitab, saudara? Mungkin ada 1-2. Oh itu ada, calon pendeta mungkin. Ya. Terus suatu hari nanti, saudara, semua Alkitab dikasih virus dan kita nggak bisa buka, dan saudara sudah nggak punya lagi buku Alkitab, kita akan kesulitan membaca Alkitab. Iya toh? Ya benar juga ya saya bilang ya. Iya juga bisa terjadi seperti ya. Kalau gitu saudara tetap siapkan Alkitab buku ya di rumah ya. Kalau sewaktu-waktu memang benar-benar nggak bisa lagi dibuka handphone saudara Alkitabnya, saudara tetap punya Alkitab yang bisa dibaca ya. Bacalah Alkitab supaya kita tidak sesat, tidak disesatkan. Amin, saudara. Baca Alkitab kita, amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kita nggak mengerti dikatakan kuasa Allah. Saudara, saya selalu berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan mengalami kuasa Allah, supaya Yesus nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, supaya Yesus nyata dalam hidup saudara, supaya saudara ngerti kuasa Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Musa mau dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama kali
Tuhan menunjukkan dirinya di kobaran api ya saudara ya, di api saudara. Dan Tuhan bilang, Musa lepas kasutmu, tempat yang kau berdiri itu suci katanya. Musa melihat kuasa Allah saudara, sehingga dia tahu kepada siapa dia harus percaya. Kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelumnya ada berapa tulah? Berapa tulah? 10 tulah. Musa dan bangsa Israel melihat kuasa Allah yang luar biasa. Itu sebabnya mereka keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Saudara, saya pengen supaya jemaat Tuhan bukan hanya tahu kuasa Allah secara teori, tetapi ngerti dan merasakan kuasa Allah, mengalami kuasa Allah dalam hidup saudara. Amin. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh saudara, supaya kita tahu firman Allah dan mengalami kuasa Tuhan, supaya kita tidak tersesat seperti orang Saduki tadi ya saudara. Maka Tuhan katakan, kamu sesat. Di sorga itu kita hidup seperti malaikat saudara ya. Jadi jangan pikir di sorga kesenangan dunia dibawa ke sana saudara ya. Enggak demikian saudara ya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena hal-hal yang saya sebutkan tadi saudara, bahwa akan ada tanda-tanda mujizat tapi palsu saudara ya. Karena iblis bisa melakukan mujizat enggak? Bisa saudara. Dia bisa melakukan mujizat, dia bisa membuat orang jadi kaya saudara. Itu iblis. Itu sebabnya saudara harus membangun kehidupan saudara di atas batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah. Amin. Kalau saudara ibarat bangunan, dasarnya adalah Kristus yang tidak berubah saudara, maka bangunan yang di atasnya itu akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Tetapi kalau dasarnya enggak kuat saudara, maka bangunan itu bisa aja retak, bisa aja hancur saudara. Apa dasar yang enggak kuat saudara? Kekayaan. Kekayaan itu kadang-kadang orang berpikir kalau udah kaya raya, konglomerat ya saudara, dia pikir bahwa hartanya enggak habis dimakan 7 turunan. Woi, berarti kaya banget itu ya saudara ya. Dia pikir udah segala-galanya lah. Tapi harta itu bisa habis gak? Bisa. Saya pernah lihat, saya orang kaya bangkrut saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang kaya bangkrut banyak saudara. Ya, roda berputar katanya gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang stres. Peristiwa tahun 98 banyak terjadi pembakaran, orang bangkrut saudara. Banyak orang stres ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hari nanti banyak juga orang depresi. Tapi kalau saudara membangun kehidupan saudara di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus, saudara akan menjadi kuat. Amin saudara. Ayat selanjutnya, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Saya baca secara cepat aja, 2 Tesalonika 2, 9-12. Ini yang akan terjadi ya saudara. Hati-hati, berjaga-jaga. Dua Tesalonika 2 ayat 9-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Pendurhaka ini antikris ya saudara. Ada mujizat palsu, tanda-tanda dan sebagainya. Terus, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dari sekarang jangan suka kejahatan. Amin saudara.
Itu sebabnya kita harus benar-benar bertobat. Kemarin ingat waktu Mas Ronaldo ya khotbah, saudara harus benar-benar berjaga-jaga. Ya, kenapa saudara? Ayo kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 5. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Artinya dia bukan pencuri, tapi seperti, artinya waktu yang tidak terduga ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 5. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, jadi saudara, Tuhan datang seperti pencuri. Itu sebabnya saudara, berapa kali kita selalu dikatakan, saudara harus berjaga, jagalah. Amin, saudara. Tinggalkan dosa, saudara. Tinggalkan kehidupan kita yang lama dan mulai kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara ya. Karena dosa semakin menggila, boleh saya katakan, di akhir zaman ini ya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir saya ingin menjelaskan satu hal tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Matius 24, 26 sampai 27. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan anak manusia. Demikian kelak kedatangan anak manusia. Seperti apa? Kilat ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pokok yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, coba slide selanjutnya, ini kita akan akhiri saudara secara singkat ya. Kedatangan anak manusia ini berarti dia kedatangannya itu di Bukit Sion. Ya saudara, setelah pengangkatan ya saudara, kedatangan Tuhan yang kedua itu setelah pengangkatan. Pengangkatan terlebih dahulu, baru ada kedatangan Tuhan ya. Nah, yang pertama saudara, kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi peristiwa yang terbatas di satu tempat saja, sama seperti kilat. Akan tetapi dampaknya memancar kemana-mana. Artinya gini, dia datang itu di sana, di Bukit Sion. Dan Alkitab katakan saudara, bukit itu terbelah menjadi dua saudara. Itu sebabnya itu akan menjadi kegemparan di seluruh dunia. Ya, dia datangnya memang di sana, tapi gemparnya seluruh dunia gitu loh saudara ya. Yang kedua, kedatangan Tuhan itu seperti kilat yang menyambar, akan disertai dengan kuasa. Saudara bayangkan begini, saya nggak tahu saudara pernah cari di internet nggak, berapa watt itu kilat kalau menyambar orang. Wattnya itu berapa? 1 miliar watt saudara. 1 miliar. Makanya orang kesetrum kesambar koit saudara. 1 miliar saudara wattnya. Saudara bisa bayangkan ya saudara. Itu sebabnya ini kedatangan Tuhan itu seperti kilat yang menyambar dan disertai dengan kuasa. Betapa dahsyatnya itu loh yang mau disampaikan saudara ya. Kedatangan Tuhan juga akan disertai dengan penghakiman dan juga kesembuhan bagi orang yang percaya, penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Wow, luar biasa saudara ya. Nah, setelah itu terjadi apa? Perang Harmagedon saudara. Oke saudara, saya nggak panjang lebar firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Musik boleh maju ke depan. Tetapi saudara, lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga lagi ya, bahwa tujuan dari antikris apa tadi saudara? Tujuan antikris penyesatan.
Dia mau menyesatkan orang-orang pilihan. Dia mau menyesatkan jemaat Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Itu yang Paulus katakan, saudara, ya. Dan itu juga menjadi kekhawatiran para gembala sidang terhadap jemaatnya, saudara, di akhir zaman ini. Jangan sampai ada domba-dombanya tersesat, saudara. Itu sebabnya pengajaran ini penting. Dan hiduplah baik, kudus di hadapan Tuhan, ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara.